secara realistis nemenin pasangan dari nol tuh gimana sih? Gue gak pernah sekangen ini sama orang, gue gak pernah semau ketemu terus ini sama orang, dan biasanya kita kategorikan itu sex before marriage. Apa pandangan kalian tentang itu? Welcome to Conversations with JC, where deep questions lead to real answers. Welcome Theo and Dita, thank you so much for being here. Thank you udah ngajakin. Pertama kalinya lihat Dita di podcast. Gila, aku excited banget buat ngobrolin tentang topik yang menurut aku sangat menarik hari ini, which is hubungan paling realistis. Soalnya sulit banget ya buat realistis dalam hubungan. It's either kita tuh ikutin hati banget sampai logika tuh terlupakan, atau enggak logikanya dipakai banget sampai hati nih terlupakan. Jadi aku penasaran buat denger pandangan dari Theo dan Dita, gimana cara menyeimbangi pikiran dan hati. Waduh. Mungkin aku mulai dari this question dulu ya. I think this is something that relates with something that has gone viral recently on Donatur. Waduh, baru mulai. Menurut you ya Teh, nikah demi uang itu tuh materialistis atau realistis? Gila, ini baru pertanyaan pertama ya Jess. Bobotnya langsung ini ya. Oke, kayaknya materialistis atau realistis tergantung backgroundnya pas married ya. Karena sorry to say, kalau misalnya ada beberapa family misalnya punya anak ceweknya itu misalnya harus bantu family segala macam, tulang punggung, dan dia juga pas-pasan setengah mati berjuang gitu ya. Tiba-tiba sekarang ada cowok yang menyukainya, menyayanginya, menawarkan kehidupan yang lebih baik, bisa jadi safety net berikutnya, sorry to say. Ketika dia bilang uangnya 90% dan cowoknya 70%, itu realistis aja, karena memang terkadang hidup itu kan gak selalu bisa memilih ya. Jadi kalau ditanya demi uang atau enggak, tapi kalau itu buat survive-nya dia, sorry to say, itu menurutku masih acceptable. Tapi kan kadang kan itu bisa mutual. Jadi kita misalnya orang yang pengen survive, ada orang yang sayang sama kita dan akhirnya kita bisa survive, pasti kan kita give back juga. Gak mungkin kayak cuman, mumpung dia sayang nih, bayarin aja semua tagihan keluarga gue, kan gak kayak gitu. Betul. Gitu ya. Tapi on the other side, kalau kita punya kebutuhan tercukupi pelan-pelan, yang kita mau adalah gaya hidup. Fokusnya gaya hidup. Jadi ketika kita fokus utamanya adalah gaya hidup dari yang pasangan kita ini bisa berikan, tapi udah di atas kebutuhan, ya gue akan sorry to say, gue akan bilang itu materialistic, karena itu udah di atas kebutuhan, tapi memenuhi keinginan kita. Nah, mungkin gue separate-nya based on itu aja sih. Tapi what if gini sih Teh, kayak I understand dimana buat orang-orang yang emang harus survive, bagi mereka of course itu manusiawi banget ya. Buat merasa bahwa gila ini bisa jadi my safety net gitu. Betul. Tapi gimana cara ngebedain antara mau pacaran dengan pasangan ini karena mau survive dan karena cinta? Nah, menurutku itu by process, Jess. Karena kalau kita ngomongin cuman based on apa, itu tuh cuman apa ya, entry awal. Kita bisa bilang, oh ini orang kaya banget nih, gue mau matre belum tentu pas jalan bisa loh. Lu lihat duitnya doang aja, belum tentu pas jalanin relasi sama orang itu bisa. Jadi ketika ngomongin cinta dan uang itu nanti based on proses di dalam relasinya. Kalau kita ngomongin ini nih, berarti ini lebih kayak step awalnya, mungkin intensi awalnya. Tapi begitu ternyata prosesnya berjalan, ternyata puji Tuhan ya dapat pasangan yang bisa bertumbuh bareng sekalian, dan sekalian bisa memenuhi kebutuhan. Itu kan jadi very good skenario, biarpun mungkin awalnya nggak kayak gitu tuh. Gitu, makanya gue selalu bilang kalau relation itu tergantung proses di dalamnya dijalanin kayak apa. I see. Jadi itu startnya, tapi prosesnya tuh tergantung pas dijalanin ya. Bisa juga awalnya cinta banget, pas diproses, empat gue untung dia kaya. Iya dong, bener nggak bisa dong. Mulainya cinta banget, jalan, lama-lama nggak kuat. Untung dia kaya. Nah loh, dari yang bener intensinya malah jadi yang depend on the process menurut gue. Depends on the process ya. Menurut Dita gimana? Actually aku juga setuju sih. Sebenarnya balik lagi tergantung intensinya di awal tuh kayak gimana. Karena kan sebenarnya intensi itu juga kelihatan ya. Kayak misalnya kita mau berrelasi, kita lihat apanya nih. Kayak misalnya gue emang mau jalan sama nih cowok karena nih cowok
kaya atau apa, itu sih menurut aku udah kelihatan banget sih bedanya gitu. Cuma menurut aku balik lagi lihat objektifnya seperti apa ketika menjalani relasinya, karena menurut aku in the end betul sambil proses akan kelihatan nih kayak apakah lu memang hidup bareng orang itu cuma mau lihat uangnya, take it for granted, atau malah sebenarnya oh ini gue sama dia jalan bareng di perahu yang sama, kita tim yang sama ya. Maksudnya menurut aku in the end ketika misalnya puji Tuhan bisa memenuhi kebutuhan kan itu ya bonus ya, maksudnya lebihnya itu yang penting kan menurut aku sebenarnya intensi di awalnya sih, dan karakter orang itu juga ya ketika dijalanin prosesnya tuh kayak gimana gitu karena ya, kelihatan lah biasanya sih kalau along the process kelihatan banget bedanya gitu biasanya sih gitu. Iya itu jawaban yang sangat realistis sih guys. Dan diplomatis. Biar nggak berat sebelah. Gini, aspek finansial menjadi satu pertimbangan yang pastinya penting sebelum kita memutuskan untuk bersama seseorang seumur hidup, ya kan? Nemenin pasangan dari nol itu bisa dilihat sebagai sesuatu yang nggak selalu worth it pastinya secara realistis, ya kan? Tapi of course ada juga di kasus-kasus dimana it's worth it. Nah, aku pengen denger nih dari pandangan Dita ya. Sebenarnya secara realistis nemenin pasangan dari nol tuh gimana sih? When is it worth it and when is it not? Menurut aku ketika misalnya itu dinilai worth it nggak worth it kan orang mungkin lihat outputnya doang ya, kayak misalnya endingnya tuh kayak gimana. Tapi buat yang ngejalanin menurut aku tuh sebenarnya dari awal kita bisa lihat sih, tergantung goal kamu nih. Kayak maksudnya divine dulu nemenin from zero to apa gitu, kayak maksudnya to survive. Divine kayak maksudnya lu nemenin dia nol buat jadi apa gitu. Kayak misalnya nih tolak ukurnya apa nih, kayak, kecuali kayak misalnya lu ngomong nih kayak gue nemenin dia nol supaya dia bisa jadi konglomerat misalnya, itu kan kayak menurut aku kurang realistis in some cases ya menurut aku. Nah tapi kalau misalnya ngomong nemenin nol, kita bangun bareng-bareng, kita punya objektif untuk membangun rumah tangga, untuk ya cukup lebih dari cukup gitu. Nah kita bisa lihat bareng orangnya tuh gimana sih, orangnya yang kita temenin tuh kayak gimana. Karena menurut aku bukan masalah cuma kayak misalnya aku sebagai perempuan temenin lelaki ya, tapi lebih ke along the process kita jalan barengnya tuh seperti apa. Nah kalau aku mungkin kayak misalnya aku lihat sama Theo di awal, dia orangnya gimana ya, dia nge-treat aku seperti apa ya, terus dia ketika menghadapi sebuah masalah tuh gimana, terus dia melihat problem tuh seperti apa, terus ketika kayak ya mungkin kayak misalnya ada orang yang jahat sama dia atau dia berbisnis itu gimana, itu tuh aku lihat along the process tuh dia seperti apa. Dan menurut aku ya itu worth it gitu, worth it untuk kita jalan bareng-bareng, karena aku tahu dengan dia ya gue akan bisa hidup gitu. Kayak maksudnya bukan yang kayak ya gue tidak inilah, maksudnya nggak berpikir kayak dengan gue temenin dia akan jadi super kaya atau apa. Nah ini gue kalkulasin itu worth it tidak worth it gitu kan, nggak bisa dibilang kayak gitu ya. Tapi lebih ke maksudnya lu jalan in the end nanti sama dia tuh seperti apa. Bisa di picture nggak nih future-nya gitu ya. Tapi mungkin let's narrow down the context a little bit ya. Mungkin nemenin pasangan dari nol tuh ketika misalnya ada kejomplangan lifestyle. Jadi misalnya let's say sebagai dari perempuan ya, dari point of view perempuan, misalnya sih lifestyle di sini, terus nemenin pasangan dari nol yang misalnya lifestyle di sini, berarti kan otomatis secara nggak langsung kita juga harus mau nemenin dari nolnya itu gitu. Nah menurut Dita sendiri dari POV perempuan ya, itu kapan sih itu tuh worth it dan kapan itu nggak worth it? Kalau menurutku ya balik lagi sih sebenarnya. Kalau aku lihat cases aku sama Theo kan actually sebenarnya kita dua-duanya tuh mulainya memang maksudnya di lingkungan keluarga yang nggak begitu berada lah gitu kita bisa bilang. Jadi aku nggak bisa spesifik ngomongin kayak maksudnya nemeninnya tuh gimana sih, karena in my cases ya kita tuh jalan bareng dan menurut aku kita saling kompromi. Jadi kayak misalnya nih nemenin nol, ya kita tahu maksudnya kita sebagai pasangan ketika dia bilang beb gue lagi nabung ini lagi berusaha ini, menurut aku sih aku sebagai pasangan adalah ya aku juga jadi mikir tidak menuntut apapun juga gitu. Lebih ke situ sih ya mungkin ya. Tapi kalau misalnya perbedaan lifestyle sih sebenarnya kalau dari aku pribadi nggak begitu gimana sih. I see. Iya. Kan harus setara dan sepadan. Kebetulan kami sepadan, sama-sama susah. Jadi
nyambung. Tapi kan kalau misalnya yang di sini, ya sebetulnya lebih baik mencari yang mirip-mirip sih. Kalau menurut Teo kenapa? Karena ibaratnya beda lifestyle, beda culture, beda habit itu repot sekali kalau dari awal aja udah jadinya pengorbanan. Ya maksudnya di culture dan habit ya. Kayak misalnya orang tua kita berhasil membangun bisnis, kita punya rumah lantainya diinjek dingin, terus kita pacaran sama orang yang misalnya, oh kita lihat dia baik sekali, tapi dia hidupnya benar-benar susah nih, ngontrak pindah-pindah. Itu aja titik awalnya udah susah. Kenapa? Karena memang dari awal akan lebih baik untuk yang setara dan sepadan. Setidaknya bedanya dikit lah. Jangan jomplang lah. Jadi bahkan bukan nemenin dari nol kalau itu. Saya harus turun dulu ke nol, baru menemani dia dari nol. Kan jadi 2. Iya. Bener. Kalau kita setara nemenin dari nol kan nemenin. Ada perbedaan ya. Iya. Kalau turun kan, ayo saya jadi nol dulu ya. Dari nol pengorbanan dulu. layer 1. Dah. Nemenin lagi dari nol. Pengorbanan layer 2. Begitu dia kurang, ya marah pasti. Gue udah 2 kali loh, bukan 1 nih. 2 nih. Gue turun, gue ngikut. Gitu. Nah itu that's a very realistic distinction ya. Jadi yang tadi Teo bilang ada 2 pengorbanan ya. Iya. Harus pasti turun dong. dari nol dulu lalu nemenin. Iya, seperti ya pasti itu lebih susah dong. Iya, nemenin dari nol iya. boleh, tapi kan ya kita cari yang sepadan aja, kita nggak perlu turun dulu. At the same time tuh aku bisa ngerti your point juga sih Dit. Dimana Dita tadi bilang it also depends on the partner punya karakter. Iya. Ya kan? Yang kamu bilang ketika kamu bareng sama pasangan kamu bisa ngelihat nih in the future kamu bakal be treated well, and also misalnya the way your partner bisa ngelihat problem sebagai opportunity for example. Jadi aku juga ngerti banget dari aspek itu ya. Dan banyak kan yang bilang bahwa cinta tuh harus diperjuangkan. Nah ini ngomong di luar aspek finansial lah ya. Maksudnya cinta tuh harus diperjuangkan. Tapi kapan sih itu nggak layak diperjuangkan? Kalau menurut Yuta gimana? Oke, ini mungkin unpopular opinion ya. Tapi buat gua ketika kita mau ngomong kita cinta atau love atau kasih, love itu equal sama sacrifice. Jadi kalau kita ngomongin love, jangan pikirin happy-nya dulu nih. Kita bisa bilang orang ini love kita atau enggak, sayang sama kita atau enggak, mengasihi kita atau enggak, bukan dari seberapa asik kita ketawa-ketawa bareng atau hangout bareng. Kita bisa bilang dia sayang atau enggak, seberapa besar yang berani dia bayar harganya untuk kita. Seberapa besar yang kita berani bayar harganya untuk dia. That's love. Jadi ketika kita udah bisa bilang bahwa love ini adalah pengorbanan, dari awal kita tahu, otomatis kita fokusnya dia bukan ego kita. I see. Ketika awalnya udah kesana, harusnya relasi itu bisa dibangun dengan ego yang sama-sama orientasinya bisa ketemu di tengah. Kalau sudah punya mindset itu berjalan dan akhirnya kita bisa ukur, ini harga yang gue bayar, gue gak sanggup. Jalan sama dia bayar harga terlalu besar dan membuat gue lost everything dan everyone. Jangan lanjut. Kita bayar harga untuk dua-duanya bertumbuh. Kita bayar harga bukan dua-duanya jadi gembel. Gue bayar harga less ego, gue ikutin lu supaya kita bertumbuh. Lu bayar harga, lu rangkul tangan gue supaya kita maju. Jangan udah lu bayar harga, gue bayar harga, kita mati berdua. Gak worth it menurut gue. Iya. Jadi tadi interesting banget sih yang Teo bilang bahwa we come into a relationship udah dengan mindset bahwa love tuh pasti ada sacrifice ya. Betul. Agar egonya juga kita bisa tekan. Pasti. Gitu ya. Nah tadi Teo bilang gak layak diperjuangkan ketika dua-duanya jadi saling berkorban dan saling mati gitu. Iya. Teo ada example gak? What is one thing that you've had to sacrifice for Dita? Kayak gimana sih? Kalau ke Dita jujur gak ada sacrifice yang sampai berat gimana ya, karena kita kan backgroundnya mirip-mirip dan kita orangnya sangat santai. Jadi yang mungkin gue sacrifice adalah habit yang biasanya gue punya aja. Misalnya gue orangnya rapi banget. Dita itu orangnya lebih artsy. Dia suka hal abstrak. Kalau abstrak itu kan berarti not in order ya. Jadi kalau gue orangnya suka make everything order, dia tuh abstrak. Kalau lukisan abstrak kan lu tahu ya. Gitu. Jadi itu kan kelihatannya kecil ya, tapi kalau kita nikah kan itu tiap hari meja kita rapi bisa jadi abstrak tuh, bisa jadi penuh seni di situ, bisa art gitu ya, artsy ya. Nah jadi itu aja menurut gua harus bisa pilih sekarang di rumah. Gue pilih di rumah gimana? Beberapa tempat yang membuat gue butuh produktivitas dan harus rapi, gue akan bilang ke dia area itu jangan diapa-apain. Tapi beberapa area yang kalau gue buang muka, artsy banget ya, tapi gue masih bisa terima.
ya udah gitu. Iya. Jadi kalau gue sama Dita lebih banyak hal perintilan kayak gitu sih yang kita, karena kita beda banget. Gue tuh orangnya terstruktur gitu. Dita lebih seniman lah ya, lebih abstrak, lebih artsy gitu loh, lebih cowboy. Iya. Dan kami sangat tertolong oleh mbak kami ya yang membantu merapikan seni-seninya gitu loh. Tapi ya actually that's the thing. I feel like for me I don't agree that love is sacrifice. Makanya tadi aku penasaran nanya Theo, what sacrifice yang you feel kayak have you made? Maksudnya bukan have you made lah, you've had to made for Dita gitu. Soalnya menurut aku kalau like true love itu bukan bilang gampang ya. Tapi jauh, like love is not supposed to be hard gitu loh. Oke. Like love is not supposed to be hard in the sense that bisa berkompromi yang tadi di dalam rumah yang mana yang artsy, yang mana yang you can control. Tapi sacrifice itu juga kayak tidak sampai membuat kita tuh menderita. Oke. Iya gak sih? Tidak sampai membuat kita menderita. Tergantung. Gimana? Tergantung. Sorry to say. Iya. Misalnya kita sangat sayang pasangan kita. One day amit-amit dia kecelakaan di kursi roda. Kita harus merawat dia 15 tahun. Apa kita bisa bilang sacrifice yang gak membuat kita menderita? Menderita gila dorong-dorong kursi roda 15 tahun. Iya. Tapi karena kita love him or her, gak mungkin kan situasi itu kita tinggal di saat dia paling membutuhkan kita. Jadi kok dibilang, lu mau mengabdi sama orang yang di kursi roda 15 tahun? Mau, karena gue sayang. Gue gak bisa bilang itu little sacrifice. Itu bahkan udah semi devotion. Of course. Tapi itu love. Gitu. Buat orang lain gak make sense. Buat lu yang mau bayar harganya make sense. Spektrumnya luas. Makanya gue bilang ada sacrifice yang di sini yang mungkin rasanya sedikit, tapi ada beberapa orang yang sacrifice-nya harus sampai mentok, yang di circumstances yang we never know. Yes, of course. Yang in the future kita nggak tahu juga ya. Maksudnya harga apa yang kita willing untuk bayar untuk seorang yang kita cintai gitu ya. Amit-amit ada pasangan yang sorry to say, misalnya have cancer or anything, doing chemo, itu udah kita pasti harus nemenin, harus ngurusin. Dia pasti lagi dalam sensitive state, kita harus jaga mentalitinya, jaga fisiknya, jaga finansialnya. Belum punya anak, jaga anaknya. Belum kalau orang tua dia sakit, jaga orang tuanya. It's a very big sacrifice yang kalau kita tidak sanggup, pasti goyang itu. Iya sih, banget sih. Tapi Tanya, this sacrifice and this devotion gitu ya, itu kan of course kita lakukan untuk seseorang yang kita sangat cintain ya. Mungkin aku pengen denger dulu dari Dita ya. What does real love feel like? Kapan kamu tahu bahwa kamu tuh cinta sama Theo dan perasaannya tuh gimana? Sebenarnya balik lagi ya, kayak jujur sih menurut aku agak tricky untuk mendivine itu. Karena sebenarnya pas aku ngejalanin hubungan sama dia, menurut aku mungkin lebih ke tolak ukurnya itu adalah happy gak sih gitu. Maksudnya menurut aku ya hubungan tuh gak luput dari problem, gesekan atau apa. Tapi in the end maksudnya bagaimana kita menyelesaikan masalah itu bersama, terus reaksinya gitu gimana. Menurut aku in the end itu yang bisa membedakan sih gitu. Dan apakah hubungan itu membuat kita jadi orang yang lebih baik. Right, dalam arti lebih ke, maksudnya kita nggak ngomong yang kayak, maksudnya bener-bener yang inilah ya klise banget ya, tapi lebih ke apakah hubungan ini membuat kita tuh jadi pengen memperbaiki sesuatu nggak ya? Karena menurut aku balik lagi ya mungkin tadi ngomong sacrifice ini kan yang buat konteks yang lebih lebih esensial, lebih major. Tapi menurut aku susah juga loh. Kita tuh balik lagi, kita manusia, kita tuh punya karakteristik beda-beda gitu. Jadi menurut aku ketika kita mau menyesuaikan satu sama lain, bagaimana kita berkomunikasi atau bagaimana kita menyelesaikan masalah, itu tuh menurut aku juga salah satu sacrifice. Mungkin kayak sesimpel kayak Theo nih. Theo tuh along the way belajar kalau komunikasi sama aku tuh suaranya nggak bisa terlalu kencang dari awal. Karena suaranya nggak bisa terlalu. Ya, aku tuh lumayan sensitif sama nada tinggi. Nangis deh. Jadi kalau berantem sama dia, gini, Beb, gue mau marah ya, duduk. Gue marah nih ya, gue ngomong ya. Lucu. Ya jadi menurut aku itu juga sacrifice karena lu berusaha melawan ego lu, tapi lu tahu nih misalnya salah satu pasangan lu tuh maksudnya tahu lah maksudnya cara nge-treatnya gimana. Kayak aku nih misalnya, aku tuh dulu
kalau misalnya komunikasi sama orang, kalau misalnya aku berantem sama dia, aku tuh silent treatment. Kayak menganggap, ya lu harusnya tau lah, gue marah kenapa gitu. Tapi ketika berelasi, gue jadi belajar gitu kayak, oh kalau sama Theo nih nggak bisa silent treatment, tapi bisa komunikasi. Nah aku sebagai perempuan awalnya gengsi banget, kayak gimana caranya. Aku tuh juga bukan tipe orang yang bisa mengekspresikan apa yang aku rasain dengan bluntly gitu. Nah tapi di sini pun aku juga belajar. Dan menurut aku ya itu sih hal-hal kecil yang kayak gitu. Apakah selama berhubungan itu bikin kamu berkembang atau enggak? Menurut aku itu juga. Itu tuh very very good point sih. Because like a true relationship is like a mirror to us ya. Apa sebenarnya yang kita bisa improve dalam relationship itu juga gitu loh. Itu bagus banget sih. Dan sebenarnya at least once in our lives ya, pasti kita pernah ketemu sama seseorang dimana hati kita merasa ya, kita udah cocok banget nih. Tapi logika bilang jangan gitu ya. Chaos love. Iya kan? Nah menurut Theo ya, sebenarnya in the situation itu lebih baik untuk ngikutin hati atau pikiran? Itu chaos love. Karena oke, for the context, gue kan anak single parent ya. Jadi hidup gue lumayan chaos family-nya. Jadi dari dulu gue tahu yang namanya cinta banget itu chaos. Chaos tuh maksudnya gini loh. Lu pokoknya kalau jalan relasi sama orang, lu harus mentok atas, mentok bawah. Seneng banget, sedih banget, nangis banget. Rasanya teleponan harus 8 jam, putus besok pagi harus nyambung. Kalau berantem harus bikin drama. Itu relasi yang sangat biasanya buat orang itu adiktif banget. Biasanya relasi kayak gitu membuat kita, oh ini cinta ya. Kayak gue thrilling ya. gak pernah secinta ini sama orang. Gue gak pernah sekangen ini sama orang. Gue gak pernah semau ketemu terus ini sama orang. Dan biasanya kita kategorikan itu, ini nih. Ini cinta yang paling, ini orang yang paling gue cinta dibanding cinta yang lain. Tapi along the way, gue mau bilang bahwa itu biasanya chaos love. Kenapa? Itu hal yang familiar karena background keluarga gue seperti itu. Right, Karena gue familiar dengan itu, gue menganggap itu love. Ketika gue berjalan sama orang yang relasinya sehat, yang fluktuatifnya kagak mentok atas mentok bawah, gue akan berasa, ini cinta gak ya? Kok jauh rasanya ya? Ini orang yang tepat bukan ya? Jadi harus hati banget gitu ya. Jadi apa ya? Gue harus belajar bahwa ternyata love itu tuh kalau sehat ya emang gini aja fluktuatifnya. Gak perlu yang begini. Kita tuh tonton sinetron dari kecil. Kita tuh taunya gambaran relasi tuh naik turun kayak sinetron. Karena kalau mereka nggak bikin mereka nggak bikin dramatisir, nggak laku. Kita nonton Korea gitu, kita nonton Jepang, Taiwan, film Indo, Tersanjung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semuanya drama. Kita pulang lihat orang tua kalau nggak ideal drama. Tanpa sadar dari kecil masuk di sini bahwa cinta sama dengan drama. Begitu ketemu orang yang bisa ngeladenin kita apalagi jago drama, pasti cinta banget dah. Jamin pasti cinta banget. Sampai satu periode tertentu itu lewat, ketemu orang yang ternyata memang sehat, kita baru bingung sendiri. Dan di fase awal itu pasti kayak, ini sayang gak sih? Ini cinta gak ya? Ini jangan-jangan gak tepat, ini jangan-jangan bukan relasi yang bener, yang kemarin yang bener. Ini jangan-jangan gak cocok sama gue, yang kemarin yang cocok. Gitu loh. Iya, ngerti. Sampai perlahan-lahan kita berjalan, baru ngerti kasih itu sabar, kasih itu penuh belas kasih, penuh perhatian, kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak cemburu, kasih itu definition of kasih dan love tuh ada di situ. Dan itu bukan drama yang gue kenal dari dulu. Iya. That way baru gue bisa membedakan. Oh, kasih yang betul-betul kasih itu seperti ini karena ini sesuai dengan apa yang gue pegang. Gitu. Iya. Maksudnya in a way throughout growing up juga Theo juga harus belajar ulang nih, ya kan? Umpamanya kita harus menyeimbangi atau redefining dalam pikiran kita sebenarnya cinta itu kayak gimana sih? Betul. Mantan gue yang terakhir tuh roller coaster, sama Dita tuh istana boneka. Tahu kan bedanya? Roller coaster, wah, istana boneka. Ngerti gak lo? Buat alegori ya. Rasanya lu sampai kayak ini jangan mainan yang bener yang itu tuh. Yang ini cuman ngerti kan ya? Iya. So would you agree Teh bahwa
pasti kan you're not alone in feeling this. Pasti banyak banget yang juga mengalami hal yang sama gitu ya. Ketika kita grow up dalam a chaotic environment, kita harus benerin dulu nih pikiran kita. Baru hatinya bisa ngikut nih ke pikiran yang udah lebih seimbang lah umpamanya. Would you say so? Pasti. Manusia itu learning machine. Kita diciptain itu input, proses, output. Input itu udah pasti knowledge, segala sesuatu yang kasih makan kognitif. Makanya yang menciptakan kita pun memberikannya kitab. Buat dia apa? Dirasain? Enggak. Kitab itu dibaca. Baca itu masuknya kemana? Kognitif. Yap. Kognitifnya That's berubah. a very good point. Baru framework kita pelan-pelan sebagai manusia berubah semua. Itu very very good point ya. Maksudnya bahkan tuh cinta maupun kebahagiaan tuh perlu dipelajarin ya. Perlu. Karena susah banget mengenali emosi. Udah susah mengenali emosi, susah banget tahu ini emosi yang sehat atau enggak. Betul. 2 layernya. Betul banget. Susah. Betul banget. Nah, next question is for Dita. Kalau kita balik Dit, ya, kita dari logika itu udah oke banget nih. Tapi hatinya yang kurang yakin. Nah, kalau menurut Dita dan Theo ya, itu nggak apa-apa nggak sih kita ikutin aja tuh logikanya, terus berharap cinta bakal tumbuh belakangan. Menurut kalian gimana? Menurutku sih sebenarnya agak sulit ya kalau misalnya terlalu berat sebelah. Itu sebenarnya mirip juga kayak pertanyaan yang hati dulu apa logika dulu. Karena buat aku harus balance sih. Maksudnya kita nggak bisa terlalu buta juga tanpa kita lihat logika. Kita juga nggak bisa bener-bener cuma logika tapi tanpa lihat hati. Menurut aku tuh itu tetap harus balance sih. Itu tetap harus balance dalam arti kayak misalnya mungkin aku kayak ngomong nih, nih cowok kaya banget misalnya, cowok kaya banget, lu udah pasti kalau hidup bareng dia lu hidup happy lah. Nanti mah kalau udah tinggal bareng juga nanti bisa bisa tumbuh sendiri. Kalau buat aku kayaknya agak sulit ya kalau misalnya bener-bener cuma lihat itu aja gitu. Nah, menurut aku harus lihat dulu balance dan juga tingkat kompromi aku tuh bisa sampai sejauh mana. Gitu. Jadi menurut aku itu ya balik lagi harus balance. Ketika misalnya nggak bisa mentok logika lebih tinggi, hatinya nggak dilihat sama sekali, atau begitu juga sebaliknya. Iya, harus seimbang ya. Harus seimbang. Menurut saya gimana? Sama sih, kayaknya kita harus kenal diri kita untuk tahu SKBM kita. Standar kelulusan minimum. Jadi setiap orang tuh nggak bisa ngomong jalanin dulu aja sebetulnya. Karena orang makin kenal dirinya dia akan bisa kenal mana yang bearable, mana yang non bearable sebetulnya. Kayak Dita ini orang yang sangat visual sebetulnya. Visual sekali. Jadi kalau mungkin kita tidak lolos SKBM visualnya Dita. Jangan gitu. Ambil contoh lagi dong. Berarti Theo ganteng menurut Dita. Betul, tapi maksudnya ada SKBM-nya dia, versinya dia. Iya. Ambil contoh lain nanti orang bisa mikir aneh-aneh. Enggak loh, kan standar minimum. Oke dong. Kelulusan 65 loh. Jadi kayak umpamanya kita tetap harus ada standar minimum untuk logika dan hati gak sih? Iya, yang bearable kita semana. Iya, gak bisa cuma bearable di logika doang atau bearable di hati doang. Dua-duanya harus ada. Kalau misalnya kayak ambil, mungkin yang sekarang lagi banyak dibahas kan ngomongin soal uang gitu kan. Menurut aku kayaknya susah banget kalau misalnya kita cuma lihat patokan hartanya dia punya berapa banyak, dia bawa mobil apa gitu. Dan dimana menurut aku penting banget kita harus lihat nih kayak misalnya oke, logikanya tuh dia punya duit sebanyak, tapi apakah dia tuh orang yang tepat ya, bisa apa enggak gitu. Karena kalau misalnya aku lihat balik lagi menurut aku penting buat nilai sesuatu tuh nggak cuma dari materi atau apa, tapi lebih ke lihat dia anggap dia suatu hari akan kehilangan ini semua gitu. Dia orangnya bisa kerja nggak ya? Dia orangnya bisa bounce back nggak ya? Ini orangnya tuh gampang terpuruk apa enggak ya? Itu yang menurut aku hal-hal yang harus diperhatiin sih. Banget sih, banget. Setuju banget. That's the real net worth nggak sih? Ketika kita di strip away nih semuanya dengan harta kita sebagainya, kita tuh gimana sih orangnya gitu ya? That's what determines kayak if we're going to survive in the wild. Nah, kan tadi kita ngomongin standar. Sebelum Theo sama Dita gitu ya. Theo ada checklist gak sih? Kayak gue pengen punya pasangan yang A, B, C, D, E gitu. Oh, checklist ke cewek? Iya. Atau pasangan in general lah. Oke. Kalau sekarang kita balik jadi checklistnya ke cewek, berarti pertama kita harus reflect dari diri gue sendiri.
gue ngelihat diri gue orang yang gimana. Diri gue tuh ada orang yang sangat dominan. Gue tuh koleris mentok. Berarti gue harus kenal kalau gue ketemu cewek, gue nggak boleh ketemu yang terlalu koleris lagi. Gue berarti cari orang yang apa? Yang bisa diajak ngobrol. Yang bisa berdiskusi tentang decision gue dan yang punya tingkat kepercayaan tinggi sama pasangan. Karena itu aja beda-beda loh. Ada cewek yang kayak kalau lu udah ngambil keputusan ini gue percaya sama lu. Ada juga cewek yang lu yakin keputusan lu. Ngerti. Lu kan beda-beda ya. Tidak ada yang salah tapi gue harus cari yang sesuai. Yang kedua, gue itu ngerintis. Berarti gue harus cari cewek yang tidak melihat dari outputnya dulu. Makanya tadi kan lu denger jawaban dia kan? Bukan dari output dulu ya, karena emang suitable-nya berarti gue nyari yang ini. Kalau tadi dia bilang, oh gue cari lihat merek mobilnya dulu. Ntar karena mobil gue belinya belakangan. Gue pasti bangun semuanya dulu baru belakangan ganti merek mobil. Berarti itu udah gak cocok. Ya kan? Ya terus gue lihat lagi gue orangnya gimana. Oh gue ini background family-nya chaos. Ya gue kagak bisa cari anak Haritanu coy. Karena kejomplangan background family itu definitely a big problem. Gitu. Jadi kalau lu tanya gue, Theo kriterianya apa? Gue ngaca dulu. Gue siapa? Gue kayak gimana? Dan mana pasangan yang kira-kira kalau bersama gue malah nge-boost gue jauh lebih maju lagi. Nah, itu gue cari, makanya ketemunya dia. Well, that's really insightful ya. Karena in order for us untuk tulis nih checklist ideal kita apa, kita harus tahu dulu kita tuh siapa, kita tuh butuhnya kayak gimana. Gak bisa kayak ngawang nih, gue maunya cewek yang A, B, C, D, E. Kita juga harus tahu ya kita tuh kayak gimana gitu. Iya, kita bisa, oh gue pengen yang kaya segala macam, tapi ternyata deep down kita cewek yang pengen punya achievement, cewek yang pengen bisa bangun hidup sendiri. Ketemu cowok yang royal malah kadang jadi masalah. Kok dikit-dikit kasih gue duit, gue gak pernah minta. Iya. Soalnya menurut aku nih banyak banget orang-orang ya yang misalnya let's say belum punya pasangan. Terus dia bilang nih kayak cariin gue cowok dong, cariin gue cewek dong. Tapi pas ditanya nih emang kriterianya kayak gimana, mereka pun tuh belum tentu tahu mereka tuh pengen yang kayak gimana gitu. Pasti. Dan tips dari Theo, kita harus ngaca dulu ya ke diri sendiri ya. Kalau menurut Dita gimana? Sebenarnya setuju juga sih, karena checklist itu kan sebenarnya adalah bentuk lu tahu nih maunya apa, lu tahu lu tuh orang yang seperti apa. Tapi menurutku itu akan semakin realistis selama prosesnya gitu. Nah, mungkin kayak buat orang-orang yang belum pernah berelasi, pasti checklistnya tuh akan banyak dan mungkin kadang nggak sesuai dengan kebutuhan ya. Tapi menurut aku ketika sambil jalan dan orang semakin mengenal diri dia dan akan belajar berkompromi balik lagi. Karena menurut aku kayak misalnya, pengen cowok yang punya banyak duit, misalnya gitu. Tapi misalnya ketemu cowok yang biasa aja, tapi dia sebenarnya bisa bekerja keras loh. Dia orangnya tuh mau bekerja keras, orangnya mau belajar. Itu menurut aku adalah momen dimana bisa berkompromi nggak ya dengan poin ini gitu. Lebih ke situ sih menurut aku. Checklist itu ada, itu bukti kita mengenal diri kita, tapi bagaimana kita berkompromi along the way sih. I see. Iya. Maksudnya kita juga harus tahu diri kita dan what we are willing to compromise on ya. Ketika kita menulis checklist kita juga. Dan pastinya perlu waktu ya buat mengevaluasi apakah pasangan kita itu masuk nih ke checklist kita. Betul. Ya kan? Menurut kalian itu ada gak sih waktu ideal pacaran sebelum yakin buat nikah? Waktu ideal? Kayaknya bukan waktu ideal ya. Kalau menurut gue adalah umur ideal mungkin. Karena kalau kita ngomong waktu ideal, mungkin kalau gue ketemu Dita umur 25, 27 udah nikah. Tapi karena gue ketemu Dita umur 19, betul, nikahnya 27 juga. Itu good point. Fase kita berelasi, otak kita semana, maturity kita semana, itu yang decide sebetulnya. Mungkin kalau kita umur segini lagi ketemu 6 bulan bisa aja nikah loh. Karena isi obrolannya udah beda udah banget. Deep ya. Bener juga ya. Jadi ada nggak like the ideal age? Ideal age ya balik lagi ya. Mungkin orang kan sekarang pendewasannya beda-beda. Tapi mungkin at least di usia yang sudah mulai mengenal diri sendiri dan bisa menggambarkan ke depannya direction hidupnya mau kemana sih. Karena direction hidup itu akan berubah seiring dengan siapa pasangan kita.
Iya. Tapi coba misal kita imagine kita nih misal sih cewek dan cowok dua-duanya udah tahu nih arahnya mau kemana. Ya. Kalau menurut Theo sama Dita itu perlu waktu berapa lama sih pacaran sampai akhirnya kita bisa yakin nih ini masuk nih ke checklist gue. Kan balik lagi itu depend apa yang kita omongin tiap hari dan aktivitas di dalamnya. Cuman mungkin kalau ngomongin pengenalan kan pasti itu butuh waktu. Mungkin minimal pacaran 1-2 tahun lah ya. Iya. Minimal 1-2 tahun ya. Iya, karena mungkin seterbuka apapun orangnya kita kan nungguin masalah. Bener. Kalau kita baru pacaran 6 bulan kagak ada masalah, semua juga rasanya bagus. Bener. itu good point banget sih. Ketika kita ada masalah dalam pacaran baru kita bisa ngelihat ya karakter orang itu kayak gimana. Bahkan diri kita sendiri kalau kena masalah bisa kaget. Hah, gue bisa begini ya? Iya kan? Iya. Kita aja kadang masih nggak tahu loh masalah ini kok bisa triggering kita sangat besar ya. Iya. Kalau Dita gimana? Sebenarnya nggak ada spesifik harus berapa lama sih, karena ya betul balik lagi tergantung gimana cara, ya balik lagi kayak misalnya kita melihat selama hubungan tuh seperti apa, terus kayak misalnya ketika menyelesaikan problem, berkomunikasinya segala macam dan conversationnya itu ngomongin apa aja gitu, karena menurut kualitas conversationnya ya, kualitasnya betul, dan juga lebih yang kayak ketika kayak misalnya mungkin buka obrolan kayak misalnya di masa depan kepikirannya apa, lebih kayak mungkin lihat planningnya juga segala macam. Jadi menurut aku nggak ada specific timeline sih. Iya, nggak ada specific timeline, tapi usahakan quality of conversationnya ditingkatkan ya, biar nggak lama-lama banget gitu ya. Nah, tapi ngomong-ngomong soal yakin nikah ya, like ada orang-orang yang merasa penting buat menguji sexual chemistry nih sebelum nikah. Oke. Sex before marriage, apa pandangan kalian tentang itu? Personal opinion gue, gue nggak bisa kasih pandangan sex before marriage karena kita do it after marriage. Satu. Kedua, dan kenapa gue melakukannya after marriage, ini kan personal opinion ya. Iya. Tidak represent siapapun kecuali kita berdua nih ya. Yep. Mungkin gue orang yang mikirnya simple ya. Gue takut ada comparison aja sih. Takut ada comparison. Iya. Gue takut gue di-compare dan gue takut gue meng-compare. I see. Yap. Karena misalnya nih, lo udah pernah before, terus kita married. Wah gila lu tuh checklist gue semua lu keren banget. Cuman satu yang kurang. Apa? Kayak enakan yang kemarin ya. Gimana cara lu solve problem? Ya, gimana cara lu solve problem itu coba? Gak bisa ya? Gak bisa. Karena lu yang lu lawan good experience. Sedangkan yang membuat seksual itu menarik, suasana bisa. Lu kalau tiba-tiba ketemu dia lagi di Maldives, bisa aja dia biasa aja tapi pantainya bagus, suasananya ini, lightingnya cakep, lu bakar-bakar ikan. Sama lu married misalnya di kamar biasa yang dilakukan pulang kantor. Lu berkompetisi dengan memori lu dan itu menurut gua absurd coy. Iya. Tapi gitu misalnya nih, if you had a kid, what would you say to her or him tentang sex before marriage ini? Gue akan tetap menyampaikan value yang gue pegang, tapi gue tidak mau jadi hakim buat mereka. Gitu. Anything happen lah. Yang penting gue sebagai orang tua, tugas gue adalah menyampaikan value-nya, melihat dia bagaimana ya, so on lah gitu. I see. Yap. Kalau Dita gimana? Especially because like as a woman and society, I think sex itu lebih stigmatized buat cewek gitu. I wonder what your thoughts are on this. Ya balik lagi personal opinion juga ya. Kita of course sebenarnya melakukan itu after marriage, tapi sebelum menikah kita banyak berdiskusi soal ini gitu. Kayak maksudnya ya aku tahu mungkin nggak bisa detail, karena balik lagi kan mungkin baru bisa detail setelah merasakan dan ada evaluasinya gitu. Iya. Mungkin lebih ke kayak ekspektasinya tuh seperti apa, kayak misalnya apakah both of us tuh tipenya tuh visual banget gitu. Jadi kayak maksudnya ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Kayak misalnya ya kalau misalnya kita memang lagi mau melakukan, kayak ada hal-hal yang mungkin ya maksudnya mempersiapkan diri, atau mungkin memang kita sengaja cari waktu dimana kan kita berdua lumayan sibuk kan, dan juga pasti udah sibuk kerjaan atau apa, kayak udah capek atau apa, tapi memang komit kita nyari waktu
And then kayak misalnya kita memang khususin kita pergi liburan atau apa, memang dibuat effort juga gitu. Menurut aku sih balik lagi namanya itu pasti akan butuh kompromi dan komunikasi lebih lanjut sih. Karena balik lagi kalau misalnya tergantung kayak misalnya ya namanya visual atau apa itu kan subjektif banget ya. Dan juga pasti along the way banyak sekali perbandingannya. Tapi gimana caranya kita bisa saling memenuhi, itu menurut aku komunikasi is the key sih. Gitu. Pasti sih. Maksudnya even within a marriage, like kalau di movies kesannya sex is something yang super effortless ya. Iya nggak sih? Bener. Kayak passionate banget. Passionate banget dan pasti kayak it happens like that. Tapi in reality tetap perlu effort ya. Kayak misalnya komitmen dan juga saling janji untuk quality time dan sebagainya ya. Tapi kalau dari kamu ya, if you had like a kid, what would you say to him or her about sex before marriage? Would you recommend it atau tidak atau diwanti-wanti saja? Kalau aku mungkin lebih ke maksudnya kayak lebih balik lagi bukan jadi hakim yang kayak nggak boleh apa gini, karena biasa kalau anak-anak kan kayak misalnya makin nggak bolehin mereka makin explore kan. Pasti. Tapi lebih kayak mungkin yang aku pengen tanemin itu adalah lebih ke berdiskusi sih. Jadi kayak misalnya apa yang kamu pikirin dan juga kalau menurut kita gimana, dan kita coba obrolin di sana. Karena aku pribadi, aku merasa diskusi itu lebih membantu dibandingin kita dapet yes or no. Oh iya pasti. Betul. Jadi itu yang aku pengen apply juga gitu. Karena kan mungkin balik lagi in Asian household, kita terbiasa untuk dikasih tahu, oh nggak boleh A, nggak boleh B. Tapi jadi along the way, meskipun kita belum ngerasain, kita tuh jadi penasaran. Jadi penasaran dan juga jadi kayak takut apa gitu, padahal ini sebenarnya bukan hal yang tabu, harus diomongin gitu. Iya. Menurut aku, dan mungkin nanti kalau punya anak adalah aku pengen maksudnya pengen sama Theo adalah kita pengen apply anak kita tuh jadi teman. Jadi pengen apapun ya, mungkin nggak cuma soal itu tapi berdiskusi, lebih kayak apa yang lu rasain, apa yang ini. Jadi kita juga bisa ceritain dari POV kita seperti apa. Dan ya menurut aku di sana mungkin akan berjalan sih diskusinya gitu. Dia juga jadi bisa mikir lah kayak misalnya orang tua gue berpikir ini gini. Ya menurut aku in the end dia akan jadi bisa membedakan lah. Iya. At the end of the day this is not a black and white thing ya. Betul. Yang dimana maksudnya I really love your answer, dimana kayak kamu bilang kamu memposisikan diri sebagai teman anak nih. Dimana kalian gak perlu kayak say yes or no atau black and white, tapi bisa berdiskusi ya bareng-bareng ya. Nah ngomong-ngomong tentang seks gitu ya, I think ini tuh bisa jadi salah satu red flag terbesar dalam hubungan ketika cowok, ini particularly cowok, itu pushing their boundaries onto the woman ya, dalam within a relationship. Jadi I wanna ask you as the man in this room gitu ya, apa sih red flags yang kita cewek-cewek perlu perhatikan sejak awal? Ini apa nih? Gue belum nangkap ini barusan. Jadi gini, clearin lagi ya. Kita kan tadi ngomongin tentang sex before marriage. Iya. Especially in Asian culture, itu pasti satu hal yang orang tua kita tuh pasti ngomongin kita banget sebagai cewek. Hati-hati ya sama cowok, jangan sampai nih cowok gimanain lu gitu. Dan itu bisa jadi satu tanda red flag ketika cowok itu tuh pushing their boundaries onto the girl. Kalau lu sayang, kita harusnya begini dong gitu ya? Yes, kayak gitu. Nah tapi obviously red flags kan gak cuman soal itu ya. Nah jadi I wanna ask you as the man in this room. Itu juga. Udah pernah dengar soalnya kalau dari Nah red flags apa aja sih yang kayak kita tuh cewek-cewek perlu perhatiin gitu dari sejak awal hubungan? If you had a daughter, what would you say to her? Susah ya ini ya. Gue jujur bingung jawabnya nih. Tapi red flagnya ke arah sana ya otomatis ya. Kita gak lari-lari dari sana kan? Gak tentu sih, tapi actually gue lebih takut anak gue ketemu manipulator sih. Nah itu dia. Tapi masalahnya banyak manipulator cowok itu akhirnya ke situ Teh. Oh ya. Mungkin yang bisa gue lakukan adalah pertama ini kan masih teori nih ya, kita nggak tahu prakteknya gimana. Tapi kayak yang Dita bilang tadi, membuka ruang diskusi itu pasti ya. Dan mungkin kalau anak udah sampai mulai punya pacar, mungkin gue akan kasih kisi-kisi yang nanti cowok itu akan omongin.
one day kalau lu punya boyfriend dan dia udah mulai bilang kalau sayang kita harus make out dong or something. Nah itu kisi-kisi yang gue kasih dari sekarang ya. Yang lo perlu tanya reasonnya apa. Kalau dia bilang sayang gak cuman itu. Misalnya gue akan menyelipkan pintar-pintar ya. Enaknya kan kalau kita gedein anak dari kecil bisa kita brainwash ya. Jadi kita bisa taruh beberapa software di dalam ya. Jadi mungkin kalau gue akan kayak kasih beberapa contoh statement yang mengarah ke sana untuk men-trigger dia nanti pas pacaran keluar kalimatnya. Gue expect dia akan punya open discussion sama gue. Pah, yang kemarin lu bilang bener loh. Dia mulai ngomong gini. Ya kan? Nah, dari situ baru konvonya bisa mulai masuk. Karena kasih tahu orang untuk sesuatu yang masih jauh atau tidak relate sama dia itu sama aja menjaring angin. Keluar pasti. Iya, benar. Apalagi kalau cuma sesimpel nggak boleh gini ya. Why? Nggak ada why-nya. Pokoknya nggak boleh kalau begitu gue marah. Iya itu susah sih. Buat anak zaman sekarang kayaknya nggak mempan ya. Nggak mempan. Itu juga kita manipulate anaknya berarti. Iya. Lu mau nontak anaknya nanya balik, emang papa nggak gitu? Nah loh, jawab apa lu? Iya. Jadi mungkin harus pelan-pelan gitu ya, one step at a time. Ketika memang dia sampai area itu, kita sudah mulai memberikan kisi-kisi nih ya. Nih ciri-ciri cowok yang akan mulai begini, berharap ada open conversation dan kita bisa pelan-pelan masukin. Bisa gitu bridging ya? Bisa bridging. Karena kayak zaman sekarang tuh kalau ngomong sama anak udah agak beda sama zaman dulu ya kalau gue lihat. Iya beda banget juga. Sih. Beda banget. Mereka tuh reason based banget. Benar. Tapi kalau di luar dari itu ya, menurut you ada nggak sih general red flags in a guy yang cewek-cewek tuh harus aware? Ini susah. Atau cewek tuh kalau lihat red flag disamperin. Nah, makanya sebutin gua cewek mana yang lihat red flag terus kayak enggak ada. Cewek nih ya telepon temennya ya. Gue tahu sih dia red flag. Gue tahu sih tapi dia keren loh. Gue tahu sih tapi red flag dia ini doang loh. Red flag dan cewek tuh kayak gula. Bener gak? Nah tapi apa yang menurut you red flags tuh apa? Yang jadi gula untuk cewek? Masalahnya terkadang yang susah adalah ketika sesuatu itu keluar dari garis ordinary. Buat sebagian cewek itu kan terasa fun. Ini gue nggak bisa mewakili siapapun, tapi kalau kebanyakan gue lihat temen gue dan banyak cerita ya kita lihat ya, cowok yang biasa ditinggal ada cowok yang baik-baik saja. Kenapa? Karena cewek itu bukan logic based, cewek itu feeling based. Yap. Jadi apa yang dia rasakan bukan apa yang dia pikirkan. Makanya kadang cowok red flag bukan jago logika, jago ngomong, jago memanipulasi perasaan. Itu yang susah. Hal yang salah dikomunikasikan dengan baik bisa jadi terlihat benar, susah. Itu susah sih, itu susah. Gitu susah. Susah, jujur susah. Dita gimana, Dit? Dita ada gak sih kayak red flags, general red flags yang menurut kamu tuh kayak kita mesti look out for gitu? Sebenarnya mungkin kalau misalnya nih nanti tiba-tiba anak gue yang cewek datang nih lagi pacaran nih ya sama cowok, mungkin aku pengen lihat, maksudnya ini akan diskusi terpisah sebenarnya. Aku sama Theo kayak misalnya aku akan nanya dulu historinya tuh seperti apa nih cowok. Kayak maksudnya apakah ganti-ganti pasangan. Oke, terus mungkin ganti-ganti aku juga pasangan ya. Tidak akan menjudge dari awal. Aku akan minta dia bawa dulu ke kita. Ngobrol aja. Cara dia berkomunikasi gimana, cara dia ini gimana, pengen lihat gitu. Menurut aku sih gitu. Red flag itu ya balik lagi kalau tadi cowok yang terlalu pintar manipulasi itu kan juga menurut aku yang pintar ngomong manis. Iya, positif negatif ya sebenarnya ya. Nah, cuma tergantung ya. dia pakai kemampuannya itu kemana gitu. Betul. Menurut aku itu lebih ke situ. Iya. Gak bisa spesifik ngomong A, B, gak bisa, itu tetap harus lihat sih. Iya. Karena kalau cowok manipulasi, ya sebenarnya berarti dia pintar ngomong ya, maksud gue di Iya sih. real life kan itu kemampuan yang yang sangat dibutuhkan. Kamu pernah nggak ketemu cowok kayak gitu, terus kayak jadi suka banget kan? Tapi sebenarnya tuh red flag gitu. Nah, apa yang akhirnya bikin kamu sadar? Kan tadi bilang kayak gula nih sama cewek ya. Gimana cara break the spell of the gula gitu? Well, the konteks masalahnya Theo ini
pacar pertama aku. Oh. Jadi honestly speaking aku nggak bisa ngomong banyak karena nggak ada comparison. nggak ada comparison. Bangga. Teo banget. Nggak ada comparison jadi ya, jadi kadang tuh kalau kasih advice atau apa tuh nggak bisa terlalu ini karena nggak ada comparison yang balik lagi. Iya. Nah, kalau you gimana Teh? Misal nih ada temen nih yang lagi curhat gitu ya, udah jelas-jelas red flag. Gimana cara nyadarin nih gitu? Atau from your personal experience, how did you come to realize that ini red flag nih? Gue nggak bisa sama cewek nih gitu. Jujur ya, kalau gue punya temen sih, gue udah capek ya ngasih tahu ya. Karena biasanya kalau semakin red flag cowoknya dan dia udah tahu itu red flag dan dia curhat, dia kan cuma mau kita dengerin. Abis itu kita pasti sebel sama cowoknya kan. Abis itu dia balikan lagi kan. Abis itu dia sebel sama kita kan. Posisi kita yang susah gitu. Jadi sepanjang experience gue berbicara apa adanya dengan teman wanita gitu ya yang kita sama-sama kenal tentang cowoknya, itu nggak ada yang berhasil. Harus kena batunya dulu kan. Sukses rate 0%. 0%. Serius, ada yang kayak dari dia baru pacaran 2 tahun. Sumpah ini clear banget loh, lo gak mau. Iya. Ceng 5 tahun. Ini udah mau merit loh. Serius, iya. Udahlah lama-lama kita doain aja ya. Jujur susah banget tapi sebagian cewek yang logic base-nya lebih kuat dan dia kolerisnya kuat, ada juga yang bisa cut. Itu tergantung tipikalnya. Ada cewek yang gue bilang kayak, ini kayak lu red flag lo gini. Iya gue tahu, gue aware. Nanti mungkin ketika honeymoon phase gue turun, dia bisa ngukur loh. Ketika honeymoon phase gue turun Bisa ngukur ya. dan logic gue udah lebih clear lagi dari yang sekarang, di situ gue akan evaluate dan gue akan cut. Di cut itu kan kita kayak gila, heads off. Ini gimana caranya cewek bisa tahu betul kondisinya, bisa tahu betul manage perasaannya sampai bisa cut. Karena yang biasa gue temui kan berlarut-larut. Betul. Nah berarti mungkin kalau ngomong secara realistisnya, mungkin ada cewek yang logic base-nya kuat, ada cewek yang feeling base-nya kuat. Yang feeling base-nya kuat ya setengah mati. Iya. Mungkin yang logic base-nya kuat lebih bisa akhirnya ngambil decision Untuk cut off ya. Untuk cut off. What about you in your past relationships? Pernah nggak kayak cewek red flag, terus gimana cara akhirnya you sadar gitu? Kayak gue nggak bisa sama cewek ini. Nggak bisa sadar gue, karena gue dulu kagak bisa bedain red flag, green flag. Kan chaos. Iya. Jadi di Karena mata ke gue chaos semua itu. red flag bagus-bagus aja. Seru-seru aja, fun-fun aja. Apa problemnya kan nggak ada. Iya. Sampai akhirnya putus, terus tiba-tiba date ketemu dia. 2-3 tahun pertama ya kita berantem terus gara-gara gue bosen. Ada penyesuaian. Oh iya, waktu itu you cerita. Ini kok relasinya gini amat ya. Ini kok kayaknya nggak ada roller coasternya ya. Sampai pelan-pelan diubahkan gitu pola pikirnya, baru ngerti yang namanya hal yang sehat ya begini. Lu mau makan sehat kagak pakai micin segala macam, rasanya gitu-gitu doang. Protein ya dada ayam, telur rebus, sesuai. Iya. Lu gak bakal ketemu tiba-tiba cuba gitu ya. Lu makan proteinnya 30 gram gitu. Cuba tuh kayak snack-snack zaman dulu gitu loh. Iya. Lu gak bakal ketemu kayak snack micin yang tiba-tiba wah ini low kalori terus gak ada gitu loh. Iya. Gak ada gitu loh. Dan aku tuh yakin banget ya banyak yang bisa relate sama your sharing tadi loh, Teh. Nah, secara realistis ya, butuh berapa lama sih untuk reprogram your mind? Kan tadi kan kayak chaos terus sekarang you bisa ngerti gitu that love is stable, love is kind, love is patient. Nah, butuh berapa lama gitu untuk reprogram itu? Tergantung titik pertamanya lu sadar dulu otak lu udah salah. Itu aja gak tahu butuh waktu berapa lama tuh. Awareness is the first step to change ya. Iya, sampai titik itu ada. Yang kedua adalah se-effort apa lo mengisi otak lu dengan mindset yang baru. Kalau seminggu baca 1 buku, or seminggu misalnya bisa denger 4-5 podcast, pasti lebih cepat karena masuk terus. Dan kita sadar intensional nyari. Secara intentional nyari gitu loh. Kayak kemarin gue lagi bawain launching ini ya gadget. Gue bilang manusia kan human learning machine ya. Iya. Jadi tugas kita tuh sebenarnya memfilter dan intensional memilih apa yang kita masukkan ke kepala kita. Itu dulu. Iya. Kalau kita mau jadi something. Yap. Yang kedua, baru setelah kita udah masukin
gimana proses dailynya. Apa yang bisa kita apply dari yang masuk ke sini. Jangan cuma masuk, hilang. Ih bagus ya kemarin, bagus ya, hilang. Itu keren banget ya, bener tuh, itu bener banget hilang. Itu challenge sih. I think a lot of people are like that soalnya. Iya, karena mereka mentok di input. Sedangkan kita harus proses. Iya. Baru pelan-pelan outputnya berkala akan berasa. Kita baru bisa evaluasi tuh. Iya, gue yang tahun lalu mikir kayak gini, tahun ini ternyata bisa mikir kayak gini ya. Iya ya, 2 tahun lalu gue kira ini gini, ternyata sekarang. Gitu. Keinginan sembuhnya tuh harus tinggi banget ya. Harus aware. Bener. What was the first thing that you did untuk reprogram itu? Kayak kalau misalnya you can give advice ke orang yang sedang mengalami hal yang sama gitu. What is the one top advice that you would give them? Cari teman, cari siapapun untuk ngobrol, cari komunitas. At least yang ketika berinteraksi sama lu, hal-hal yang salah itu tidak divalidasi. Oh iya, hal-hal yang salah itu tidak divalidasi. Kita entrepreneur, ketemu banyak entrepreneur. Ada 2 bagian. Ada bagian satu yang kayak, udahlah isi acara di luar kota, di lobi, masa kaku banget. Ada sebagian entrepreneur yang kayak, udahlah kita ngopi aja istri di rumah coy, nungguin kita pulang. Banyak bergaul sama ini. Iya. Kesini kita. Iya. Penting banget sih cari komunitas yang bener ya. Iya, karena bisa aja hal itu menurut kita salah. Divalidasi 7 orang di sekitar kita, biasa aja itu. Aduh, namanya entrepreneur, namanya laki berduit, kaku banget lu. Iya. Bro, gila zaman sih. sekarang bro, goyang lama-lama kita pasti. Bener-bener komunitas tuh penting banget ya. Kalau Dita sebagai pasangan Theo saat mengalami itu ya, how did you cope with it? How did you handle it? Dulu honestly speaking kita tuh di setahun sampai 4 tahun pertama tuh gesekannya banyak banget. Setahun sampai 4 tahun pertama. Ya even sekarang pun juga maksudnya kita masih adjust. Karena menurut aku setiap harinya tuh banyak hal yang baru. Pasti. Apalagi kayak fase pacaran dan menikah. Itu pun menurut aku banyak adjustment. Nah tapi di awal-awal, nah balik lagi yang tadi aku bilang, aku tuh belum pernah pacaran. Bener-bener kayak maksudnya pacaran sama dia. Maksudnya berelasi tuh seperti ini. Dia datang dengan dia punya past experience tuh seperti ini. Nah, cuma yang menurut aku balik lagi itu adalah komunikasi sama dia seperti apa sih. Theo for the begin with, dia tuh orangnya sangat bluntly. Jadi ngerasa kalau straightforward gitu ya. Straightforward. Jadi kayak misalnya dia ngerasa gue merasakan nih gitu. Nah, menurut aku sebagai pasangan nggak boleh ngejudge. Menurut aku belajar, maksudnya aku belajar kenapa ya dia bisa begini. Aku pengen juga ngomong ke dia kayak, kalau lu begini, gue tuh sebenarnya gini loh, gitu. Jadi menurut aku komunikasi is the key, penyesuaiannya tuh seperti apa dan apakah aku bisa terima juga kalau sebagai pasangan, gitu. Itu dibilang prosesnya gampang enggak? Iya pasti susah banget ya. Sampai 4 tahun. Iya. 4 tahun dan sekarang pun juga masih berjalan. Tapi menurut aku as long as dia sebagai pasangan transparan, kita sebagai pasangan juga mau berdiskusi dan cari jalan tengah, itu menurut aku ya bisa sih. Iya. Selama dua-duanya bisa kasih ruang ya. Betul. Untuk berdiskusi tanpa ada judgment nih. Betul. Gitu. Karena menurut aku balik lagi karakteristik dan kebutuhan orang beda-beda. Kalau misalnya kita langsung bilang, kok lu begini sih? Itu menurut aku Kak. Kok lu gitu ya. Karena itu yang aku rasakan di awal-awal. Kenapa bisa muncul gesekan? Karena balik lagi aku tidak pernah punya pasangan sebelumnya. Aku banyak dapat idealisme kan, kayak kalau misalnya nih kita sering terpapar dengan konten-konten, maksudnya kita punya idealisme tersendiri ya ketika mau berelasi. Ketika bener-bener berada di relasi tersebut, jadi kayak kehantem loh gitu, kehantem idealismenya. Nah ini yang menurut aku kita juga harus pintar memfilter, dan juga ya balik lagi kita harus communicate. Gue nggak suka kok lu ngomong kayak gini sih, kenapa? Base-nya kenapa? Apa nih yang kita bisa improve? Kalau misalnya gue begini, menurut lu gimana? Iya. Itu sih. Yap. It's a hard conversation, tapi yang harus didiskusikan lah. Harus dihadapi juga. Yap. And one of the hard conversations in a relationship itu pasti finansial ya. Topik finansial apa yang kalian bahas dalam hubungan sebelum nikah?
Kalau kita jujur dari awal terbuka banget ya. Gue dari awal kenal sama dia udah tahu tabungan gue. Iya kita terbuka kayak. Tapi itu unik loh. Dari hari soalnya pertama. Dari awal terbuka. kok bisa? Gimana ceritanya Teh? Tapi balik lagi mungkin karena kita kenal maksudnya dari muda ya. Nah tapi memang kebetulan dia orangnya sangat jujur sih. Iya soalnya pas umur 19 ya. Tapi dia pertama kali kayak nih tabungan gue segini. Dan dia memang tipe orang yang sangat transparan. Jadi apapun yang dia mau lakukan, apapun planning dia tuh pasti kasih tahu aku. Even kayak dulu, kayak maksudnya mungkin kalau ada lihat konten dia tuh kayak ngitung kan, kayak misalnya dulu zaman dulu, oh kalau misalnya dengan tabungan segini, nanti habis lulus bekerja 8 tahun kemudian itu duitnya bisa berapa dengan cara spending berapa sebenarnya. Jadi dia udah kasih aku gambaran gitu kayak. Gila itu sih kayak a map gitu Teh. Hebat sih. Itu gila. Dan mungkin aku juga jadi terbiasa dengan kondisi seperti itu. Yep. Jadi aku pribadi jadi percaya apapun yang dia lakukan memang untuk kebaikan kita berdua gitu. Jadi saking transparannya aku jadi nganggep oh ya udah, yuk mau pakai uangnya buat ini ya. Menurut aku dia sudah memikirkan itu dan aku appreciate dia sudah komunikasiin itu ke dia. Tapi memang to begin with kita nggak terlalu ini banget sih, kayak maksudnya apa ya, nggak terlalu. Dan tiap ada upgrade finansial gue pasti kasih tahu kebutuhan gue akan kontribusi dia, dan gue pasti kasih tahu dia lu semana gitu. Jadi ketika misalnya lagi merintis naik, tak bentar ya, setahun 2 tahun lagi gambaran gue sampai sini nih. Untuk sampai situ gue masih butuh lu segini gitu. Bukan minta duit ya, tapi masih butuh lu bekerja untuk berpikir menabung ini jaga-jaga. Gitu itu bagus banget dengan kondisi sih. puji Tuhan udah lebih bagus lagi ya. Gue bilang, udah ya kita udah sampai sini nih. Semua yang major udah beres, uang masa depan beres, semuanya tenang. Sekarang lu tiap hari tinggal pusing sama aktivitas lu aja. Udah lu gak usah pikirin apa-apa dah. Paling gue kasih tanggung jawab, kasih makan kucing, anjing. Iya. Di luar itu masa depan lu udah gak usah pikirin sama sekali. Itu udah settle gitu loh. Jadi gue kasih tahu. Tapi waktu belum settle gue juga kasih tahu. Gue belum sesettle itu nih. Jadi masih bantu ya berpikir siapa tahu in case one day gue butuh bantuan lu. Gila itu gitu. bagus banget sih Teh. Gue selalu kayak gitu tiap tahun. Ntar gue udah bilang, tak bentar nih. Ini tahun depan kayaknya lu udah bisa tai-tai pilates nih, sabar ya. Jadi gue kasih tahu apa ruang lingkup dia seiring dengan perkembangan finansial gue. Tapi itu bagus banget sumpah. Soalnya kayak aku berasa gak banyak orang yang bisa kayak gitu loh. Tended. Nah gimana ya kalau buat orang-orang yang bingung banget gimana caranya nge-start diskusi tentang finansial, what advice would you give them? Oke, mungkin karena gue orangnya direct banget, jangan contoh gue ya. Karena kan kita kan Iya, kita kan ada kiri ada kanan. Gue tuh mentok kanan. Jadi yang mentok tuh jangan dicontoh. Kita ambil moderate. Gimana tuh? Kalau moderate menurut gue, cowok itu kan sangat sensitif sama urusan finansial. Maka mungkin kalau jadi cewek, nanyanya tuh jangan kelihatan intensi ngegali gitu loh. Tapi sambil iringan aja. Kayak, iya kamu ini ya, oh iya kamu hebat banget sekarang. Memang bisa dapat bonus berapa sih kalau setahun iseng? Siapa tahu nanti aku bisa tambahin, kita jalan-jalan kan. Kita kan bisa bertanya dengan berbagai angle ya, dengan maksud gue. Dengan cantik ya. Iya kayak sorry banget. Kita kan ada rencana mau nikah. Kamu emang ketabung berapa? Supaya nanti kalau kurang aku bisa tambahin, pasti cerita. Iya sih itu bagus banget sih. Iya, in the end mungkin cowok lu gak bakal minta lu tambahin. Tapi dengan lu menunjukkan gesture, lu mau contribute, dia akan nyaman untuk open. Yang gak nyaman untuk open tuh dijudge, di-compare, dan di underestimate. Itu betul banget sih, itu betul banget. Tapi itu kan dari sisi cewek ya. Jadi ceweknya ngomongnya gimana cara ke cowoknya. Kalau buat cowok-cowok yang lagi nonton video ini nih, what would you say to them? Gimana cara dia start conversation itu ke ceweknya gitu? Gue gak bisa mewakili banyak cowok nih, karena zaman ini kan kita beda-beda. Kalau dari gue kecil sampai sekarang, di otak gue kalau jadi cowok itu udah pasti provider full. Jadi goals gue cari duit tuh bukan supaya dual income. Goals gue cari duit itu supaya gue overcome semua. Udah lu minoritas aja lah. Nah ini gue mewakili cowok yang mungkin berpikirnya seperti gue ya. Nah kalau jadi cowok yang seperti gue ya mungkin kita tetap perlu nanya nih, income lu berapa sih segala macam. Tapi kita kasih penekanan itu in case plan dan goals kita kan ada best, ada moderate, ada worst.
in case worst case happen, gue punya segini, kalau gue butuh bantuan lu sekian, fair nggak, oke nggak? Gue selalu kayak gitu. Jadi gue akan kasih tau dia best, moderate, worst. Jadi kalau sampai worst terjadi dia nggak kaget, kita sama-sama bisa overcome. Kalau best scenario happen, udah lu main-main aja. Gitu. Jadi ada frameworknya ya. Iya, kadang orang tuh suka kaget. Iya. Pas ngomong, tenang nanti aku bisa gini. Begitu terjadi worst case, pecah. Jadi nggak prepared. Iya, nah itu tuh kata kunci prepared. Iya. Biasanya kalau kayak mau diskusi, dia akan kayak kasih ini nih kasusnya begini nih. Ini kalau misalnya terjadi kasus A gimana, kasus B gimana, nah gimana kita diskusi. Gitu lebih Gila sih, mantep banget guys kalian. Jadi lebih POV-nya tuh ada gitu. Jadi kayak kalau misalnya kayak kita ngomongin finansial, aku pun juga jadi bisa ngukur gitu kayak kalau base-nya segini nih, dari aku nih kayak gini, misalnya begini, kamu gimana? Nah nanti kita akan diskusi dari situ lagi, lebih ke situ sih. Sampai ke lifestyle, gue omongin sama dia. Lifestyle kita sekarang segini yang gue enteng. Tapi kalau tahun depan ini nyampe, lu bisa naikin lifestyle ke sini nih. Nah kalau puji Tuhan 2 tahun lagi skenario lebih bagus, lu udah bisa naikin lifestyle ke sini gitu. Jadi dia aware gitu loh sama kita tuh punya prospek kehidupan kok gitu. Kayak ada roadmapnya ya. Iya. Itu bagus banget sih. Kalau boleh nambahin, Iya. Menurut aku ini juga bisa terjadi karena balik lagi kompromi dua belah pihak, dan dimana aku sebagai cewek bisa provide my own juga gitu. Jadi menurut aku penting juga untuk maksudnya nggak bergantung 100% juga gitu loh, karena balik lagi kita menjalani rumah tangga kan berdua ya. Nah gimana cara menggabungkan itu gitu. Kecuali kalau misalnya dari awal bergantung sama itu, nah itu kan perlu diskusi lebih lanjut ya. Iya. Intinya the key is transparency and non-judgment ya. Iya. Karena kalau udah transparan terus dijudge kan kayak nggak enak banget Trauma. rasanya. Iya makanya. Makanya itu mungkin bisa muncul kata-kata matre atau apa, karena misalnya salah satu pihak dijudge apa segala macam. Iya. Kalian sempat ngomongin tentang prenup juga nggak? Nah Sebelum marriage? itu jujur belum. Itu hal yang kita pernah mikirin kayak sayang kita belum cari tahu tentang ini sama sekali ya, karena waktu itu di otakku simple. Karena di otak gue adalah waktu itu pas ngomongin prenup adalah kita sama-sama kagak ada warisannya. Iya. Kan on the other side ada lagi sebetulnya sisi pandang hutangnya. Iya. Kan kalau ngomongin prenup cuma dua pasti, either itu aset atau utang. Karena pada saat itu kita tidak punya aset, tidak punya hutang, jadi kita tidak berpikir lebih jauh tentang itu. Terus setelah udah dijalanin gimana? Kayak menurut what would you say to someone who is considering prenup? Apa prosnya, apa consnya? Prenup menurut gue sebetulnya malah bagus ya. Malah bagus kok untuk ibaratnya memprotek worst case dari awal di zaman ini gitu. Karena kan apalagi kalau kayak gue sebenarnya entrepreneur kan high risk job ya. Lo omset bisa naik turun segala macem gitu loh. Sebenarnya itu menurut gue malah bagus. Cuman pada saat itu konteksnya kita berdua memang tidak terlalu fokus di sana. Iya. Soalnya terlepas aset dan debt yang sekarang mungkin bisa buat jangka masa depan juga ya. Iya. Bahkan gue tuh selalu kayak maksudnya lu tuh harus punya tabungan sendiri. Jadi kadang kalau ulang tahun gue kasih dia some amount of cash atau apa, tabung ya. Ntar lagi iseng gue beliin emas, simpen ya. Gitu loh. Gue ngerasa dia tuh harus punya pegangan sendiri juga gitu. Iya. Dita mungkin ada yang mau ditambahin? Menurut kamu gimana? Would you consider post-nuptial? Sorry, itu apa tuh? Kayak prenup tuh kan prenup sebelumnya. Sekarang pas udah nikahnya kayak kalian consider ada lagi ya? Iya. Oh enggak kita bahkan nggak pernah bahas ya. Iya. Oke, that may be something to consider. Ya itu boleh cari for the tahu future. tuh. Ya, itu boleh cari tahu. Iya. Tadi kan kita udah ngomongin tentang aspek finansial sebelum nikah ya. What about pada saat sekarang nih kalian udah nikah ya? Gimana sih caranya mengelola keuangan bersama? Ada nggak sih joint account atau siapa yang bayar apa? Gimana sih sistemnya? Ini itu lebih ke sebenarnya kita harus kenal dulu ya di antara kita siapa yang bisa jadi menteri keuangan menurutku. Karena menteri keuangan tuh title untuk yang lebih bisa mengelola uang. Karena kadang kalau misalnya orang nikah, wah kan banyak ya konsep setor semua. Nanti dari restoran itu di kickback
Iya. buat si cowok hidup misalnya. Jajan. Iya kasih uang jajan. Tapi kalau ceweknya nggak bisa kelola uang, berarti harta keluarga stuck di situ. Iya. Aset keluarga stuck di situ. Investment keluarga stuck di situ. Gitu. Jadi menurutku dari awal menerima dulu dengan rendah hati siapa yang lebih bisa mengelola. Yang kedua make roadmap goalsnya. Kita mau jadi family yang biasa-biasa aja yang penting cukup, atau kita mau jadi family yang tetap growing kekayaannya atau apa, kan itu nanti portfolio isinya akan beda sekali tuh. Iya. Jadi kalau udah menteri keuangannya oke, goalsnya sama-sama udah oke. Yang ketiga kalau masalah cash flow itu tinggal janjian casual aja sih menurutku. Gimana tuh janjian casual? Tuh lebih kayak ya lebih nyamannya di mana sekarang? Karena gini, misalnya kita bikin rekening gabung. Misalnya cowok sama cewek ini jomplang. Iya. Misalnya cowok ini punya uang biar gampang 1 miliar. Cewek ini misalnya tabungan terbanyak 100 juta. Iya. Kita gabung jadi 1,1 M. Yang cowok berasa miskin, yang cewek berasa kaya, rusak. I see. Pasti. Karena yang biasa kelola 100 juta, yang biasa ngelola MM-an digabung, dar. Rusak. Iya. Yang cewek pasti langsung rasa, masih banyak. Orang duitnya kali 11. Yang cowok ngerasa, lah cuma nambah 10% duit gue. Iya. Itu sangat psikologi yang sangat realistis terjadi gitu. Kecuali dua-duanya udah biasa mengelola jumlah uang yang sama nih ya. Itu kita akan beda kasus lagi gitu. Gimana kalau menurut Theo? Kalau dua-duanya mengelolanya di jumlah yang sama itu lebih enak lagi. Kita bisa bagi bahkan. Gua high risk instrumen ya. Lu low risk instrumen pas dana darurat yang liquid ya. Lu kalau finansial yang ngerti lebih enak lagi. Berarti duit gue yang ini gue bisa tembakin ke high risk instrumen. Duit yang ini lu tembakin ke moderate plus likuiditas. I see. Tapi kan beda-beda orang. Iya. Bahkan majority gua pertanggungjawaban buat aset keluarga gua, gue yang atur semua investasinya. Buat gue yaudah Dita do his activity aja gitu. Do her activity aja. Gitu loh. Ntar ya lu tetap punya tabungan, gue akan tembak-tembakin. Tapi kita nggak ada yang satu account digabung apa. Tapi tenang aja pokoknya kalau besok mau punya anak, buka rekening anak, gue tembak duitnya. Cukup. I see. Besok mau apa nih? Tempat rumah udah beres. Mau apa? Gue tembak langsung ke sana gitu. Gitu. Jadi tergantung situasi banget ya. Maksudnya nanti kalau misalnya sih untuk teman-teman di sini mungkin kayak punya anak atau lagi mau punya anak. Tadi kata Theo ada suggestion dibikinin satu rekening ya. Iya. Untuk kebutuhan anak juga. Bisa juga, betul. Iya, diskusi kontribusi masing-masing orang tuanya kayak gimana gitu ya. Iya, kan orang beda-beda. Tapi kalau kayak gue tuh orang yang selalu udah prepare jauh-jauh hari. Jadi misalnya kalau gue mau punya anak, gue pasti udah siapin minimal sampai dia kuliah. Jadi lu hamilnya tenang gitu. Iya, itu bagus banget sih Teh. Gitu. Jadi lu udah gak ada pemikiran lagi ntar anak sekolah bayar pakai apa. Ntar kita bayar neni, ntar apa, enggak udah pokoknya. Udah gitu. Ada funnya. Iya. Yap. Gila sih, itu insightful banget sih Teh, by the way. Iya. Nah, before we wrap up, I have one last question for you both, gitu ya. In your experience, apa satu hal yang paling sering diremehin orang, tapi ternyata penting banget nih dalam menyelesaikan konflik dalam hubungan? Nih kalau buat gue ya, nanti mungkin Dita beda. Buat gue gini, kita kan cowok sama cewek ini dunianya bisa beda ya. Mungkin satu entrepreneur, satu employee. Betul. Atau satu apa. Maka hal yang major dan penting buat kita belum tentu major buat dia. Hal yang major buat dia belum tentu major buat kita. Dan ketika kita ngobrol, kita tuh sering ada tendensi kayak, cuma gitu doang lu pusing amat sih. Mungkin yang cewek pas denger cowok, lah itu kan hal minor, kenapa lu pusing amat gitu. Jadi gue belajar bahwa semua yang pasangan gue omongin itu valid dan major titik. What matters to her, ya matters to you. What matters to you, ya matters to you juga. Jadi ketika lu ngomong, ini, misalnya buat gue, dalam hati nih, gue merasa, aduh itu minor banget, itu very simple. Tapi gue gak akan begitu gitu, gue akan note it, kita solve itu ya gitu. Iya, nothing is too small to discuss, right? Iya, itu penting banget sih. Itu hal kecil yang ketika relation jalan tuh pasti orang suka ke-skip gitu loh. Iya, bener-bener kayak terlalu ngeremehin perasaan pasangan lah ya. Iya. Paling sering ya kalau gue liat temen gue misalnya pacarnya suka dikabarin. Either lu cuman ngomong, gue udah sampai ya. Buat pasangan itu penting banget. Tapi buat temen gue,
aduh pusing amat sih harus ngabarin. Itu aja bisa bikin berantem loh. Banget. Iya. Ya sekarang kan kita jadi harus belajar apa? Oke, gue kosongin ego. Buat lo apa penting dikabarin? Ya udah. Setiap gue nyampe, gue cuma perlu kasih tahu gue udah sampai ya. Yap. Setuju banget. Gitu. What about you, Dit? Sebenarnya mirip-mirip sih. Balik lagi ke komunikasi. Yap. Ya jadi kayak Kunci banget. apa yang matter buat Theo, apa yang matter buat aku itu dikomunikasiin juga. Jadi kita bisa sama-sama tahu itu ternyata penting. Karena kan seringkali kita tuh juga kayak nggak aware ya. Nggak aware kalau ternyata ini tuh penting buat dia, padahal buat kita ya biasa aja. Itu aja sih sebenarnya. Kayak gimana kita sama-sama aware dan juga menganggap apa yang penting buat dia penting juga buat kita. Gila. That's a really good wrap up. And to close, I want to end this episode. Please allow me to read a quote from your book. Nih malu banget nih, rasanya aneh. From Hero to Survive. Bagi yang belum baca, this book itu tuh thoughtful, deep and realistic, just like today's episode. Gue yakin tugas pasangan bukan buat bikin kita happy. Tugas mereka adalah mendukung kita dan kita saling membantu untuk tetap happy dengan cara masing-masing. Kalau kita sendiri nggak bahagia sejak awal, nikah malah akan nambah beban. Tapi kalau dua-duanya udah bahagia dan dewasa dari awal, kebahagiaan itu bisa saling mengisi dan memberi dampak positif. Buat gue, kuncinya adalah kenal diri sendiri dulu. Tahu apa yang kita butuhkan dan bahagia dengan diri sendiri sebelum kita berharap pernikahan bisa jadi sumber kebahagiaan. Gila ada ya begitu. Gue lupa loh. Thank you so much Theo Thank you. and Dita. Itu meaningful banget dan fun banget, very insightful. I'm sure a lot of people can relate. Semoga jadi berkat. Thank you so much. Thank you so much. Kalau kalian suka obrolan deep talk kayak gini, please support me by liking, commenting, and subscribing to my channel. Until next time, and let's keep going in love.